Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Za Official. Seperti biasa, di video kali ini kita mau bahas tentang Interlink. Soalnya ada beberapa informasi yang menurut saya penting buat diupdate. Terutama ini masalah pembakaran token. Sistem pembakaran ini tentu akan mempengaruhi semua penambang Interlink. Soalnya di situ akan dilihat dari keaktifan, baik itu yang mengundang atau diundang. Bahkan resiko yang paling tinggi itu dengan sistem pembakaran ini akan ada yang menjadi 0. Semua koinnya bisa hilang kalau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, khususnya teman-teman yang ingin tahu terus informasi perkembangan Interlink, jangan lupa buat bantu tekan tombol like dan share juga. Karena dari setiap konten yang Bang Za update itu, tentunya kita berdasarkan rating video mana yang paling diminati oleh penonton, jadi itu yang bakal paling sering kita update. Nah, teman-teman, Interlink memberikan beberapa updatean terbaru di sosial media mereka, terutama di Twitter. 17 jam yang lalu, mereka mengatakan bahwa untuk melindungi integritas jaringan manusia Interlink, mekanisme baru akan membakar ITLG, hadiah dari node manusia yang tidak aktif berdasarkan rumus eksponensial. Jadi bahasa sederhananya gini, kita itu akan terkena mekanisme pembakaran token ITLG yang kita dapat dari pertambangan itu dengan rumus yang telah dibuat. Sebelumnya, kita harus pahami dulu untuk apa dan untuk siapa kebijakan ini dibuat. Ini pada dasarnya diperuntukkan untuk para influencer, para konten kreator, atau orang-orang yang jago nge-referral. Gini, biasanya di project-project airdrop itu, gua belak-belakan aja nih supaya kita sama-sama dapat ilmu. Orang yang paling diuntungkan itu adalah orang-orang yang seperti yang saya sebutkan barusan. Mereka dapat memiliki banyak sekali referral dan tentu saja mereka akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki referral. Sudah barang pasti yang akan diuntungkan adalah orang-orang yang baru saja kita bahas. Mungkin termasuk di dalamnya adalah Bang Za sendiri. Interlink merilis sebuah kebijakan di mana sistem referral ini akan memiliki pembakaran. ITLG hadiah dari node manusia yang tidak aktif berdasarkan rumus eksponensial akan dibakar. Jadi misalnya gini, saya memiliki bonus ITLG dengan kekuatan penambangan itu misalnya totalnya 300 token per 4 jam. Kemudian ada misalnya 15 orang referral saya nggak aktif gitu. Nah, hadiah yang saya dapatkan dari 15 orang tadi, HHP-nya itu akan dibakar. Jadi bonusnya nggak akan masuk ke saya gitu. Jadi ini sangat adil teman-teman ya. Nggak cuma menguntungkan satu pihak aja. Nah, sedangkan misalnya yang diundang tadi, dia nggak ada pembakaran. Hanya saja kalau dia nggak aktif, ya dia nggak dapat tokennya gitu. Sehingga jika kumpulan hadiah node manusia mencapai 0, maka secara otomatis akan terputus. Dan pengundangnya akan kehilangan hadiah rujukan. Nah, kalau misalnya sampai sampai habis terbakar bonus-bonus yang diberikan oleh HHP referral kita tadi, sampai habis benar, sampai 0, itu langsung otomatis terputus teman-teman ya, seakan-akan dia tidak memiliki referral tersebut. Otomatis dia akan kehilangan hadiah rujukan, seperti itu. Pada poin intinya, ini tuh diperuntukkan untuk para influencer, para orang yang jago nge-referral, dan kebijakan ini tuh dibuat agar mekanisme distribusi ITLG itu tetap adil, nggak numpuk, nggak menguntungkan hanya beberapa pihak. Sampai di sini saya pikir udah dapat dipahami oleh teman-teman. Dengan adanya metode pembakaran kepada sistem yang seperti ini juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menambang tokennya. Daripada token itu bertumpuk hanya menuju beberapa orang saja, sedangkan itu adalah sebuah bonus HHP yang sifatnya nganggur, ya lebih baik dibakar, diberikan kesempatan kepada orang baru yang mungkin mulai menambang atau terus menambang secara alami. Ini sebuah terobosan baru, bagus dan sangat bijak menurut pendapat Bang Za sendiri. Kemudian tempo hari mungkin sekitar 2 hari yang lalu cukup heboh di grup-grup di media sosial mengenai banned akun Interlink. Jadi sebenarnya untuk sampai hari ini nggak ada akun itu yang terbanned, nggak ada yang diblok kecuali yang memang melakukan kecurangan. Kalau misalnya kalian merasa nggak curang terus ada notifikasi akun di banned gitu, sebenarnya itu cuma mau minta diupdate aja. Teman-teman bisa langsung update di Google Play Store kawan-kawan ya. Update ke versi 3.1 sebagaimana yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, fitur terbaru yang ada di aplikasi versi 3.1 ini adalah yang pertama bisa ngelacak secara real time pengguna yang aktif. Kemudian ada beberapa pembaruan di dalam aplikasi, yaitu di bagian expo otomatis.
Ada juga SDK untuk pembaruan verifikasi wajah yang dibikin lebih bagus lagi untuk mencegah pembobolan atau peretasan. Jadi beberapa poin penting ditambahkan di aplikasi. Teman-teman bisa cek sendiri, salah satunya itu untuk masalah pelacakan pengguna aktif secara real time. Untuk melihatnya, teman-teman bisa klik menu milik saya tempat kita melakukan klaim. Kemudian teman-teman bisa klik menu HHP aktif hari ini yang warna hijau. Kalau kalian klik, ini akan menunjukkan HHP yang aktif yang akan memperkuat pertambangan kalian. Kalau misalnya dia aktif, dia akan tertulis aktif berwarna hijau seperti ini. Kalau misalnya dia nggak aktif, dia akan berwarna merah. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dia nggak aktif, tidak aktif berwarna merah. Sayangnya di sini belum disediakan menu untuk pengingat gitu. Kan kalau kita misalnya di P-Network ada orang yang nggak aktif, rekan kita, circle kita atau referral kita nggak aktif, kita bisa ngeping mereka kan untuk ngaktifin penambangan mereka. Tapi di Interlink itu belum ada. Nah, ini adalah salah satu pembaruan di versi terbaru, teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bang Zam mohon izin lagi, mohon izin buat apa ya? Buat numpang iklan lagi. Untuk teman-teman yang udah tahu dengan Open Stargate, ya mungkin bisa digaskan lah ya, apalagi yang udah daftar. Mungkin untuk video-video tentang Open Stargate udah banyak juga kita bahas. Jadi permisi sebentar, Bang Zam mau apa ya? Mau numpang gitulah ya bahasanya. Ini terdapat beberapa perubahan. Pertama, tampilan. Jika kemarin tata letaknya itu ke ini ya, ke samping digeser-geser gitu. Sekarang tata letaknya itu di scroll ke bawah seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasannya, di mana untuk di video kali ini kita mau bahas tentang cara beli produk dari OPS ini. Di sini kan teman-teman bisa lihat ada banyak sekali produk, misalnya ada Stardust Key Mini dengan harga 5 OPS, kemudian ada Neuroplug 7 hari 10 OPS, hingga yang tertinggi itu Orbital 180 hari dengan harga 1000 OPS. Nah, di sini untuk bisa membeli produk, kita harus memiliki token OPS-nya dulu. Jika kemarin untuk mendapatkan token OPS kita harus bermain di sini, OPS ini merupakan airdrop-nya. Caranya tentu saja kita harus deposit terlebih dahulu. Klik menu profil, lalu klik menu deposit seperti ini. Dan di sini ada dua pilihan. Kalian bisa deposit menggunakan rupiah atau USDT. Klik aja rupiah atau IDR seperti ini. Minimal depositnya adalah 100.000 dan maksimal itu adalah 50 juta. Kalau udah ditentukan pilihannya, tinggal klik aja deposit seperti ini. Jika tidak menggunakan rupiah atau untuk sistem deposit rupiahnya lagi ada error, kalian bisa pakai opsi kedua yaitu USDT. Klik USDT, terus kalian pastikan jaringannya adalah TRC20 dan kalian pilih berapa jumlah yang ingin kalian depositkan. Misalnya 100 USDT atau 60 atau berapalah. Yang penting kalian udah paham caranya, terus klik konfirmasi seperti ini. Lalu kalian deposit seperti biasa. Karena saya yakin teman-teman itu udah biasa dengan cara deposit dan withdraw crypto. Nah, kalau misalnya kalian udah deposit dan asetnya udah masuk di sini, tinggal kita masuk ke bagian airdrop dan kita akan pilih produk yang akan kita beli. Oke, kita kembali ke topik pembahasan terutama soal iklan. Jadi, iklan di Interlink seperti yang terjadi sekarang ini itu berdasarkan hasil voting DAO. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu hasil voting DAO, teman-teman bisa pergi ke menu store yang ada di aplikasi. Terus teman-teman bisa lihat di sini ada Interlink DAO. Nah, Interlink DAO ini merupakan sebuah forum atau sebuah wadah di mana sebuah keputusan besar akan diambil berdasarkan hasil voting. Siapa yang melakukan voting? Ya kita semua, para penambang ITLG atau Interlink. Kitalah yang akan menyetujui atau tidak menyetujui sebuah kebijakan yang diajukan oleh Interlink. Ini sangat transparan. Mengenai iklan yang ada di Interlink, itu kemarin juga dihasilkan berdasarkan voting DAO. Dan hasilnya adalah lebih banyak orang yang mengizinkan, membolehkan agar ada iklan di Interlink. Itu berdasarkan hasil voting DAO, bukan sebuah keputusan sepihak dari Interlink, teman-teman ya. Makanya aplikasi DAO-nya ini sering-sering dibuka biar tahu bakal ada pembaruan apa gitu, bakal ada pengajuan apa. Jadi nggak marah-marah sendiri, nggak kesal-kesal sendiri karena kita udah tahu kebijakannya seperti itu. Tujuan iklan itu buat apa, hasil iklan itu buat apa. Karena kalau kita pandang secara satu sisi, ya ini akan menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi developer karena udah menayangkan iklan di aplikasi penambangan. Halo, bikin aplikasi kayak gini juga pakai biaya, ada biaya perawatan, biaya server. Kita bisa mengklaim token itu juga pakai biaya. Karena yang benar-benar gratis itu nggak ada. Kalaupun ada, abu. Hanya saja untuk masalah periklanan, Interlink itu benar-benar harus menyaring ya. Benar-benar menyaring iklan yang akan tampil.
terutama soal iklan judi online atau slot online. Nah, itu harus dibatasi. Dan kita udah membaca di Twitter resmi mereka bahwa mereka sedang melakukan penyaringan terhadap iklan-iklan tersebut. Jadi, iklan-iklan seperti itu nanti akan diblokir dan ini masih dalam proses untuk penyaringan. Nah, terkait dengan apa yang saya maksud dengan DAO tadi atau pengambilan sebuah keputusan, di dalam white paper itu sudah dicantumkan tentang waktu listing antara akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tetapi hal itu nanti akan diambil keputusannya berdasarkan hasil voting. Bisa jadi hasil voting itu nanti misalnya akhir tahun, maka listingnya akhir tahun. Kalau votingnya nanti misalnya listingnya awal tahun, ya awal tahun. Nah, untuk bisa berpartisipasi dalam voting tersebut, teman-teman harus akses DAO dulu. Kemudian lihat pengumumannya di sini, bakal ada kebijakan apa nih. Misalnya ini, peningkatan mekanisme pembakaran human nodes. Kemudian ada juga penggunaan iklan berbasis komunitas. Ada 93% yang menolak hanya 6%. Kenapa mereka ini pada setuju? Karena ada sebuah dasar. Jika misalnya iklan ditiadakan, maka hasil penambangan akan dipersulit untuk didapatkan. Karena pastinya harus ada timbal balik lah. Kita nambang gini atau garap airdrop gini kan tujuannya cari duit. Sama, developer pun tujuannya bikin sistem kayak gini juga butuh duit, nyari duit. Mereka butuh biaya, seperti itu ya. Karena yang benar-benar gratis itu cuma bansos sama PKH. Kalau nggak kepotong sama pendampingnya. Oke, kita lanjut. Mungkin untuk masalah DAO bisa dipahami. Jadi kalau misalnya ada sistem kayak gini ya kalian bisa berpartisipasi. Kalau kalian setuju dengan kebijakan ini ya klik setuju, nggak setuju ya tinggal teman-teman klik tolak atau misalnya abstain gitu. Nah, itu akan selalu ada untuk setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Bukan klaim sepihak dari developer Interlink. Seperti itu teman-teman ya. Contohnya yang paling baru itu soal ini ya. Soal pembakaran human nodes yang barusan kita bahas, itu juga berdasarkan hasil voting DAO. Nah, ini akan masih berakhir dalam 2 hari ya. Kalian masih bisa berpartisipasi, setuju nggak sistem pembakaran ini? Kalau misalnya kalian merasa dirugikan, ya jangan setujui. Caranya tinggal klik DAO, masuk ke DAO, teman-teman klik menu detail seperti ini. Teman-teman baca nih tujuannya apa, untuk apa, dan seperti apa mekanismenya. Kalau udah dipahami, teman-teman scroll ke bawah seperti ini. Nah, terus kalian berikan suara setuju atau enggak. Kalau misalnya kalian setuju, klik setuju. Kalau enggak setuju, klik tolak gitu. Maka suara kalian itu akan mempengaruhi keputusan yang dibuat di dalam Interlink. Termasuk juga soal listing nanti. Apakah harus listing di akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan, itu tergantung suara kita semua. Makanya jangan abaikan hal ini. Keputusan setiap kebijakan itu benar-benar diserahkan kepada komunitas. Kita udah masukin suara tuh. Kita udah bisa ngeliat nih. Ada 70% orang yang setuju. Kalau misalnya kalian nggak setuju, ya klik tolak gitu. Kan ini masalah kebijakan yang harus kita pahami. Agar kita nggak selalu berpikir jelek, negatif gitu ya. Oke kawan-kawan, mungkin sebenarnya masih banyak informasi yang harus kita bahas di Interlink. Termasuk beberapa produk baru yang dirilis. Tetapi mungkin video ini bakal kepanjangan banget. Jadi gua mohon maaf apabila ada salah kata atau tensinya agak sedikit naik. Tetapi ya, jujur, itu semua untuk kebaikan kita semua. Dan mungkin kalau pemahamannya yang saya sampaikan nggak bisa diterima dengan yang nada A minor, barangkali saya sampaikan dengan nada D crash mayor gitu. Oke kawan-kawan, semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada video selanjutnya.